dijadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barokahnya bagi anak cucu kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Rahmah Syafi'ul Ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya maklum bahwa semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin jauh dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari, katanya Habib Abu Bakar, semakin najih, kesel. Setiap kita keluar, kita ketemukan orang-orang yang cekcok bertengkar. Sampai organisasi manapun sering berdebat, sering adu argumentasi, sampai ke meja diskusi, ke meja tafsir masalah dan sebagainya. Namun kayaknya sampai sekarang belum menemukan titik temu memang keadaannya seperti itu. Sehingga kalau kita amati semua furu'iyah dalam mazhab fikih itu selalu ada perbedaan pendapat, selalu ada khilaf. Maka dikatakan dalam kaidah fikih likulli syai'in mustasnaya. Setiap perkara itu pasti ada pengecualiannya. Kecuali dalam satu hal, semua kelompok sepakat, semua kelompok satu pendapat bahwasanya kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu sudah pasti. Tidak ada yang bisa menolak kematian. Saya mencoba membaca di kata kitab Fawaid Mukhtarah, kumpulan daripada anak-anaknya Habib Hasan Bahar. Wah, hidup dulu di Babilonia. Itu ada seorang raja yang mempunyai juru ramal. Juru ramal itu kalau sekarang orang yang bisa mengetahui nasib seseorang di masa yang akan datang. Dan raja itu menanyakan kapan saat kematian saya, kapan harinya, kapan jamnya, sehingga saya bisa mempersiapkan saat itu. Dan saya ingin menghindari kematian itu untuk hidup lebih panjang lagi. Maka diupayakan dengan berbagai media, orang melihat, menerawang kata orang Jawa. Sehingga ketemulah bahwa si Malik tersebut meninggalnya di Sanatul Fulani, Yaumul Fulani, di Sa'atil Fulan. Di tahun ini, bulan ini, hari ini, jam ini. Maka pada saat itu, mulai dari subuh, raja tersebut sudah ganti pakaian. Dan pakaian yang dipakai tadi malam sudah dilepas semua, berganti pakaian yang sudah disetrika, yang sudah dibersihkan, sterilkan dari serangga-serangga kalau mungkin ada. Akhirnya dia minta menunggang kuda, dan kuda tersebut juga disisir mulai dari ekornya sampai janggutnya dan bulu di lehernya, semua disisir. Pendek kata, semua sudah aman katanya. Dia berangkat ke pinggir pantai, di situ dia masuk ke pinggir pantai yang sekiranya kalajengking yang akan membunuhnya itu tidak bisa menyengatnya. Sudah sampai pada saatnya kuda tersebut wahing. Dengan bersinnya itu maka kalajengking keluar dari hidungnya. Langsung pas detiknya dia ajalnya datang, pas malaikat Israil mencabut nyawa. Itulah maka dikatakan, disebutkan ya, walau fi burujin musyayidah,
walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh, lemari besi, malaikat Israel akan datang dengan mudah menyambut nyawa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan kematian itu adalah pulang. Sehingga kalau kita mendengarkan pengumuman kematian, mesti kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un artinya adalah pada kembali, pada pulang. Dan biasanya pulang ini merupakan hal yang menyenangkan. Pulang liburan tahun baru, pulang liburan hari raya, senang sekali. Walaupun macet berjam-jam, sampai misalnya pakai popok dewasa ya, karena lamanya dia tidak bisa ke toilet dan sebagainya, maka senang. Apalagi untuk anak-anak yang sekolah SD dan sebagainya, kalau sudah pulang lebih awal, maka dia senang sekali. Ya, bahkan sampai tidak lewat di pintunya, lompat dari jendela, dari senangnya. Tas yang berat itu kalau bawa berangkat sekolah berat sekali. Tapi begitu ada pengumuman kita pulang jam 8:30, langsung diputar tasnya dari kita. Begitu pula kalau kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan tempatnya. Pada suatu ayat disebutkan bahwasanya wa innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu akan ditempatkan di tempat yang penuh kenikmatan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sisa umur kita yang mungkin kalau saya ini umur 55, kira-kira sisanya itu ya kalau sama 55 berarti saya nanti mati umur 110 tahun. Nah, kiranya nggak sampai ya. Karena Rasulullah SAW sudah membatasi aksar hasadi ummati sittina aw sab'ina sanata. Kebanyakan daripada panen umatku ini adalah 60 sampai 70 tahun. Semua kita masih beri kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita upayakan dengan perbanyak amal saleh, dengan perbanyak ibadah, dengan perbanyak sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Sampai-sampai digambarkan di dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW bahwa orang yang dicabut nyawanya itu seperti kambing hidup yang dikelupas kulitnya. Itu masih kali 90 kalinya. Bagaimana? Cerita kambing tersebut ditarik kulitnya, kemudian masih lebih sakit lagi. Tapi ada orang soleh yang tidak mengalami kesakitan sama sekali. Bahkan malaikat Israel sungkan untuk mencabut nyawanya. Dicabut dari kakinya. Maka kaki orang tersebut mengatakan, wahai malaikat Israel, maaf, jangan cabut dari saya. Karena majikan saya ini ahli berjamaah. Kakinya digunakan untuk mendatangi majelis khair, majelis ibadah, majelis sholawat, berjamaah 5 waktu, mendatangi iyadatul marid, mendatangi orang-orang yang perlu dibantu, sehingga kakinya betul-betul maksimal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka malaikat Israil tidak lapor kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini tidak bisa dicabut dari kaki, diusahakan dari tangannya. Dari tangan seperti itu juga orang ini dibela oleh tangannya, wahai malaikat Israil, tolong jangan cabut dari saya, karena orang ini kalau Jumat dia berangkat agak pagi,
kemudian bawa sejadah, bawa tasbih, tangannya baca wirid, membawa uang, tangannya ingin mengisi kotak amal, ya. Jangan sampai kita sebaliknya, bawa sejadah, bawa tasbih, bawa apapun itu, HP tidak ketinggalan, tapi mau nggak dibawa. Akhirnya kotak amal jalan dilirik aja, ya. Masih jauh. Alhamdulillah. Buka mata kanannya, aduh sudah dekat tasawuf. Setelah lewat, alhamdulillah, lolos. Ini amat keterlaluan dia. Malaikat gak suka dengan orang ini. Masya Allah. Sehingga malaikat itu tidak mampu mencabut roh dari takut. Dari lisannya, Masya Allah, ahli baca Al-Quran, ahli baca sholat, ahli istighfar. Dari matanya, Masya Allah, matanya digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk belajar agama, belajar ilmu. Masya Allah. Sehingga putus asalah malaikat Israfil dan kembali kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mampu mencabut nyawa hamba-Mu tersebut. Oh ya, memang aku menciptakan dia seperti itu. Dia adalah orang yang rajin ketika hidupnya. Maka tulislah di tanganmu asmaku, tulislah lafaz Allah di tanganmu dan tunjukkan ke mukanya, maka rohnya akan keluar sendiri karena cintanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tulis oleh malaikat Israfil. Sedetik, hanya sedetik, tidak sampai sekarat yang lama. Dengan banyak orang ini sekaratnya, Masya Allah. Kadang-kadang orang habis mancing mati. Kadang-kadang orang habis dansa-dansa untuk mati. Masya Allah. Seperti habaib para ulama setelah melakukan ketaatan kemudian meninggal dunia. Itulah yang disebut husnul khatimah. Maka itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semuanya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir umur kita jadikan umur yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah.